para alim ulama, para tokoh masyarakat, kemudian yang saya hormati dan saya muliakan Bapak dan Ibu-ibu hadirin hadirat jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tentu atas izin Allah, atas ketetapan Allah, atas iradah dan inayah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat kembali hadir berkumpul di tempat yang mulia ini, tentu dalam rangka kita melakukan sholat Isya berjamaah, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan melakukan sholat tarawih berjamaah pula. Dan malam ini merupakan malam yang ke-28 kita melakukan amaliyah Ramadan di dalam tahun 1437 Hijriah ini. Tentu Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita berdoa kepada Allah kiranya Allah terus memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita, sehingga kita dapat menuntaskan rangkaian amal ibadah Ramadan ini sampai akhir Ramadan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap keluarga serta para sahabatnya. Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini, di dalam tausiah singkat pada malam yang mulia ini, mari kita merenungkan kepada salah satu ayat Allah. Dan ayat ini merupakan ayat kelanjutan setelah Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah saum Ramadan. Apa yang disampaikan Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan hendaknya kalian itu menyempurnakan bilangan puasa Ramadan yang kalian lakukan itu. Walitukabbirullaha, dan hendaknya kalian mengumandangkan kalimat takbir, mengagungkan kebesaran Allah. Alama hadakum, karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian. Kemudian di ujung ayat itu Allah menyampaikan la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita membaca atau merenungkan ayat ini, maka tentu di dalam ayat ini ada beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Yang pertama, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita umat yang beriman ini adalah walitukmilul iddata, untuk kita menyempurnakan bilangan saum Ramadan yang kita lakukan ini. Ini artinya Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Jadi kita diperintahkan melakukan ibadah puasa Ramadan itu 1 bulan penuh. Tidak cukup hanya di awal Ramadan, dan tidak cukup sampai di pertengahan Ramadan, tetapi kita diperintahkan melakukan ibadah puasa Ramadan ini sampai tuntas di akhir Ramadan. Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, 1 bulan penuh itu boleh jadi 29 hari dan boleh jadi 30 hari. Jadi di dalam ayat Allah tidak memerintahkan kepada kita melakukan saum Ramadan itu 29 atau 30 hari. Tetapi yang diperintahkan kepada kita adalah melakukan 1 bulan penuh. Ini artinya Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, andai kata Ramadan itu 29 hari, maka kita wajib menyempurnakan puasa itu 29 hari.
Kemudian andai kata Ramadan itu 30 hari, maka kita wajib menyempurnakan puasa Ramadan itu 30 hari. Karena tentu Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kaitan penetapan bulan Qamariyah itu atau bulan Hijriyah itu, ketika kita membaca di dalam hadis, baginda Nabi menyampaikan sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat bulan, kemudian waftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian dalam artian berlebaranlah kalian karena melihat bulan itu. Kemudian di dalam hadis itu baginda Nabi menyampaikan fa in ghamma alaikum, ketika mendung atau ketika kalian tidak dapat melihat hilal itu, maka Nabi menyampaikan fakmilu salasina, maka sempurnakanlah bilangan saum Ramadan itu genap 30 hari. Makanya Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah di negeri yang kita cintai ini, sebagaimana ketika kita mau menyambut kedatangan bulan Ramadan, yaitu tepat pada tanggal 29 bulan Sya'ban, pemerintah kita memerintahkan tim ahlinya untuk melakukan ru'yatul hilal mulai dari Sabang sampai Merauke. Kemudian setelah maghrib diadakan sidang isbat. Kemudian ketika ada yang menyampaikan terlihat bulan, lalu diumumkan esok hari masuk tanggal 1 Ramadan. Kemudian ketika tidak ada yang menyampaikan terlihat bulan, kemudian diumumkan Ramadan itu lusa, dalam artian bulan Sya'ban itu disempurnakan 30 hari. Maka demikian pula tentu Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kaitan dengan memasuki tanggal 1 Syawal. Jadi tanggal 29 di dalam bulan Ramadan, pemerintah kita melakukan sidang isbat. Kemudian andai kata ada yang terlihat bulan, maka diumumkan Ramadan itu genap 29 hari. Tetapi andai kata tidak terlihat bulan, maka puasa ini disempurnakan genap 30 hari. Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini yang pertama, walitukmilul iddata, kita diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan bilangan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Kemudian berikutnya kata Allah, walitukabbirullah, setelah kalian menyempurnakan bilangan puasa itu, maka bertakbirlah kalian kepada Allah, mengagungkan kebesaran Allah, membaca kalimat takbir, membaca kalimat tahmid, membaca kalimat tahlil. Kenapa demikian? Kata Allah, alama hadakum, karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian. Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bertemu dengan bulan Ramadan ini petunjuk Allah. Kemudian ketika di dalam bulan Ramadan kita diberikan kemampuan sehingga mampu melakukan puasa Ramadan dengan baik, ini hidayah Allah. Ketika kita berada di dalam bulan Ramadan, kita mampu melakukan qiyamul Ramadan, kita mampu melakukan i'tikaf, kita mampu membaca Al-Quran dengan baik, bertadarus di dalam bulan Ramadan, maka ini juga merupakan bahagian dari petunjuk Allah, bahagian dari hidayah yang Allah berikan kepada kita. Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat betapa banyak, kalau dari sisi mampu, banyak orang yang badannya kuat, fisiknya kuat, tetapi dia tidak berpuasa. Betapa banyak orang yang diberikan kemampuan oleh Allah, tetapi dia itu tidak melakukan qiyamul Ramadan, dia tidak mau melakukan sholat tarawih, apalagi tadarus, apalagi i'tikaf. Ini menunjukkan, makanya di dalam ayat tadi Allah menyampaikan alama hadakum, karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kita. Sehingga dengan demikian tentu Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah. Kita digolongkan golongan yang dipilih oleh Allah. Kita digolongkan golongan orang-orang yang mendapat hidayah Allah, mendapat petunjuk Allah. Untuk itu tentu Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bentuk cerminan kita bersyukur kepada Allah, dalam artian tentu kita pertahankan hidayah ini, kita pertahankan nilai-nilai ketaatan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Ketika kita di dalam bulan Ramadan kita rajin melakukan i'tikaf, maka kita berusaha, walaupun nanti ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita pula menjadi orang-orang yang gemar memakmurkan masjid. Ketika di dalam bulan Ramadan kita menjadi orang yang gemar bersedekah, maka tentu juga kita berusaha diri kita ketika keluar dari bulan Ramadan
memiliki rasa kepedulian sosial. Demikian juga tentu bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika di dalam bulan Ramadan kita mampu melakukan saum Ramadan dengan baik, kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita mampu mengendalikan diri kita, maka tentu juga kita berusaha, walaupun nanti Ramadan keluar, kita akan berusaha menjadi orang yang dapat mengendalikan diri, menjadi orang yang dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita membaca ayat tadi, Allah menyampaikan sempurnakan bilangan puasa. Kemudian diiringi dengan perintah Allah mengumandangkan kalimat takbir. Ini artinya setelah kita sempurna melakukan ibadah saum Ramadan, lalu Allah memberikan Idul Fitri kepada kita, diberikan lebaran kepada kita. Sehingga dengan demikian Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, lebaran atau Idul Fitri dipersembahkan Allah tentu bagi orang-orang yang sempurna melakukan ibadah saum Ramadan, bagi orang-orang yang sempurna melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan. Walaupun tentu Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, seringkali kita melihat kadang-kadang yang lebih semangat menyambut kedatangan Idul Fitri itu, lebaran itu, dengan berbagai macam persiapan, dengan berbagai macam perbekalan. Kadang-kadang orang-orang yang malas berpuasa, kadang-kadang orang-orang yang malas melakukan sholat tarawih, kadang-kadang orang-orang yang malas membaca Al-Quran. Padahal Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat dari urutan kalimat disampaikan Allah, walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan puasa, kemudian walitukabirullah, ini artinya Idul Fitri itu, lebaran itu, ini merupakan hadiah Allah, dipersembahkan oleh Allah kepada orang-orang yang sempurna melakukan ibadah puasa, bagi orang-orang yang dapat mengendalikan dirinya, bagi orang-orang yang dapat melakukan saum Ramadan dengan baik. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kemudian berikutnya ketika di dalam hari raya Idul Fitri, mulai dari terbenam matahari sampai kita melakukan sholat Idul Fitri, kita diperintahkan untuk mengumandangkan kalimat takbir, kita diperintahkan untuk mengumandangkan kalimat tahlil, kita diperintahkan untuk mengumandangkan kalimat tahmid sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dari hidayah, dari petunjuk yang diberikan Allah. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, takbir ini terbagi di dalam dua kategori. Ada dinamakan takbir mursal, kemudian ada yang dinamakan dengan takbir muqayyad. Takbir mursal itu artinya takbir yang Allah perintahkan kepada kita dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Mulai dari terbenam matahari sampai kita melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dimanapun, apakah itu di masjid, apakah itu di langgar, apakah itu di jalan, apakah itu di rumah, apakah itu di surau-surau, kita diperintahkan oleh Allah dimanapun, apakah lagi berdiri dulu, berbaring kapanpun, dimanapun kita diperintahkan untuk mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil itu. Ini dinamakan dengan takbir mursal. Kemudian yang kedua dinamakan dengan takbir muqayyad. Apa yang dinamakan dengan takbir muqayyad itu? Takbir yang dikaitkan dengan waktu. Artinya takbir kita diperintahkan setelah kita melakukan sholat 5 waktu, setelah kita melakukan sholat subuh, setelah kita melakukan sholat duhur, setelah kita melakukan sholat asar, setelah kita melakukan sholat maghrib dan sholat isya. Dan takbir ini tentu Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah berlaku ketika terjadi hari raya Idul Adha dan tidak berlaku ketika terjadi hari raya Idul Fitri. Sehingga dengan demikian tentu Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika hari raya Idul Fitri, setelah kita melakukan sholat Idul Fitri, maka tidak ada lagi anjuran bagi kita untuk mengumandangkan kalimat takbir itu. Tidak disunahkan bagi kita. Walaupun tentu Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita berjalan kadang-kadang kita mendengar, apakah itu ada dari masjid atau dari surau, setelah melakukan sholat 5 waktu itu, mereka masih kembali mengumandangkan kalimat takbir itu. Padahal tentu Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini di luar tuntunan ajaran yang dianjurkan oleh Rasul kepada kita. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dan Allah memanjangkan umur kita, dan kembali kita dipertemukan dengan bulan yang agung ini, dengan bulan yang mulia ini, dengan bulan yang penuh barokah ini. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, barangkali demikian. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi